Di video kali ini kita akan membahas soal UH4 tentang segi 4 dan segitiga. Kita hanya akan membahas bagian esainya saja. Kita mulai dari nomor yang pertama. Sebuah belah ketupat mempunyai diagonal masing-masing 10 cm dan 24 cm. Nah, yang ditanya adalah luas belah ketupat tersebut. Sebelumnya kita udah ketahui rumus luas belah ketupat itu setengah kali diagonal 1 kali diagonal 2. Diagonalnya sudah diketahui 10 dan 24 cm, berarti tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Setengah kali 10 kali 24. Ini nanti bisa dicoret ya. Berarti dapat hasilnya 5. 5 kali 24 sama dengan 120 cm pangkat 2. Satuannya jangan lupa dituliskan. Nah, sekarang ke soal yang kedua. Ini diketahui segitiga PQR dan panjang sisi-sisinya juga sudah diketahui. Yang ditanya adalah luas segitiga PQR. Nah, yang perlu diingat adalah kan rumus luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, alas dengan tinggi itu harus saling tegak lurus. Kalau misalnya kalian pakai QR sebagai alas, maka PQ bukan tingginya, karena PQ tidak tegak lurus terhadap QR. Ini bukan segitiga siku-siku. Kalau dia segitiga siku-siku sudah pasti tegak lurus. Nah, karena ini tidak tegak lurus, kalau kalian mau pakai QR sebagai alas, maka kalian harus cari dulu garis yang tegak lurus terhadap garis QR. Itu hanya akan mempersulit kita dalam mengerjakannya atau dalam menyelesaikannya. Maka kita bisa mengubah. Alas itu tidak harus selalu QR. Kita bisa pakai PR sebagai alas. Kita pakai PR sebagai alas. Kalau ini alas, maka tingginya itu yang tegak lurus terhadap sisi PR, yaitu QS. Garis QS ini tegak lurus dilihat dari tanda siku-siku ini. Maka ini kan panjangnya sudah ibu tuliskan ya di kunci jawaban. Berarti setengah kali ini kan alas PR. Di sini 16, di sini 5, berarti alasnya 16 tambah 5. Panjang PR itu 16 tambah 5 atau sama dengan 21. Nah, tingginya yang tegak lurus ini QS. QS-nya 12, berarti setengah kali 21 kali 12. Jadi tak selamanya yang kalau kalian lihat dia berada di bawah itu selalu jadi alas. Bisa, cuman ingat tingginya harus yang tegak lurus. Karena ini kita nggak tahu tingginya berapa, maka kita pakai sisi yang lain sebagai alas. Lanjut ke soal nomor 3. Diketahui belah ketupat PQRS dengan panjang PR itu yang ini ya, PR 30 cm dan SQ 16 cm. Nah, yang ditanya ada keliling. Kalau misalnya kalian mau cari keliling, berarti kan harus cari tahu dulu panjang sisinya. Kemarin di contoh soal kemarin juga sudah ibu jelaskan, kalian bisa tonton kembali video sebelumnya. Kita bisa gunakan Pitagoras. Berarti kalau misalnya PR itu 30 cm, setengahnya berarti kan 15. Di sini 15, panjang sisi ini 18 cm. Berarti untuk mencari hipotenusanya 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. 15 kuadrat 225 ditambah 8 kuadrat 64. Jangan lupa masih dalam akar. Nah, ini kita jumlahkan hasilnya akar 289. Akar dari 289 adalah 17 cm. Nah, 17 ini jangan tuliskan akarnya lagi, karena kita kan udah hitung hasil akarnya. Akar dari 289 itu 17 cm, tidak ada akarnya lagi. Setelah dapat 17 cm, kita tinggal cari kelilingnya. SR ini 17 cm, berarti kelilingnya tinggal kita tambahkan semua sisinya. Belah ketupat, semua sisinya sama panjang, berarti kalau SR 17, maka RQ juga 17, PQ 17, PS 17. Kalian tambahkan semuanya, itulah namanya keliling. Atau kalian bisa pakai rumus keliling 4 kali sisi. Berarti 4 kali 17 sama dengan 68 cm. Sekarang nomor 4. Diketahui jajar genjang ABCD. Ini juga sudah digambarkan di pembahasan, dengan sisi-sisi yang diketahui juga sudah dituliskan. Nah, diketahui luas jajar genjang ABCD itu 120 cm persegi. Ini luasnya. Yang ditanya yang A, tinggi jajar genjang. Nah, rumus luas itu kan alas kali tinggi. Berarti kalau kita mau cari tinggi, itu sama dengan luas dibagi dengan alas. Luasnya 120, alasnya 15. Berarti tingginya 120 bagi 15, 8 cm. Jadi ingat ya, untuk mencari tinggi tinggal luas dibagi alas. Kalau kita mau cari alas gimana? Berarti luas dibagi dengan tinggi.
Yang B ditanya keliling jajar genjang. Nah, alasnya udah diketahui nih. BC itu 15 cm. Yang kita dapat itu tinggi. Tinggi itu berarti DE. Ini, garis tinggi itu sama dengan DE. Tinggi sama dengan DE. Nah, DE ini tidak dihitung pada saat mencari keliling. Karena kalau kalian mau cari keliling berarti AB tambah BC tambah CD tambah AD. Nah, DE ini kita gunakan untuk mencari panjang sisi CD. Kita bisa gunakan Pitagoras karena CE sudah diketahui 6 cm, DE-nya 8 cm, maka untuk mencari panjang CD kita bisa gunakan Pitagoras. Ini kan sudutnya siku-siku. Maka CD adalah sisi terpanjang, sisi yang letaknya di depan sudut siku-siku itu adalah hipotenusa. Kalau kita mau cari hipotenusa, tinggal kita kuadratkan dua sisi yang lainnya, dijumlahkan kemudian diakarkan. Berarti akar 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. 8 pangkat 2 itu 64 ditambah 6 pangkat 2 36. 64 tambah 36 100. Akar dari 100 adalah 10. Akarnya tidak perlu dituliskan lagi ya. Untuk cari keliling berarti udah tahu nih CD ini 10 cm. Berarti 15 tambah 10 tambah 15 tambah 10. Atau bisa kalian pakai rumus ini. 15 kali 2 ditambah 10 kali 2. Hasilnya akan sama saja. Kalian boleh memilih mau pakai cara yang mana. Terakhir nomor 5. Nah, nomor 5 ini diketahui trapesium siku-siku. Kenapa bisa disebut trapesium siku-siku? Karena ini ada sudut siku-siku di sini. Trapesium PQRS diketahui sudut QRS itu 4x plus 20. QRS kita lihat yang di tengahnya. Tengahnya tuh R. Berarti di sini nih sudutnya. Sudut yang ini. Kalau misalnya sudut RSP kita lihat tengahnya S. Berarti sudutnya yang ini. Di titik S 3x min 15. Yang ditanya adalah nilai X. Nah, sebelumnya juga kita udah ketahui jumlah seluruh sudut pada segi 4 itu 360 derajat. Kalau di sini sudut siku-siku berarti kan 90 derajat. Maka 90 derajat tambah 90 derajat tambah sudut ini, sudut R 4x plus 20 ditambah dengan sudut S 3x min 15, hasilnya harus 360 derajat. Sekarang kita perhatikan di pembahasannya ya. 90 tambah 90 180. 4x tambah 20 tambah 3x min 15. Yang sama-sama punya variabel x bisa kita jumlahkan. 4x tambah 3x 7x, 20 dikurang 15 5. Nah, ini kan ada 180 plus 5, bisa kita jumlahkan. 7x-nya tetap, 180 tambah 5, 185 derajat. Ini sama dengan 360. Nah, kita kan mau cari nilai x nih, berarti 185-nya pindah ruas. Yang awalnya tambah dipindahkan jadi kurang. Maka 7x sama dengan hasil pengurangannya 175. Kita mau sisakan x-nya sendirian, berarti kedua ruas dibagi dengan 7. Diperolehlah x sama dengan 25 derajat. Kita udah dapat nilai x-nya, maka jawaban yang A sudah ada. Sekarang yang B, besar sudut QRS. Nah, diketahui jika QRS itu 4x plus 20. Nih, QRS 4x plus 20. X-nya kan udah dapat 25 derajat. Tinggal masukkan aja nilai x-nya 25. Berarti 4 kali 25 100 tambah 20, 100 tambah 20, 120 derajat. Jadi diperoleh besar sudut QRS 120 derajat.